namanya satu persatu namun tidak memadai sama hamba saling kami kepada beliau-beliau dan juga pimpinan atau ketua masjid As-Shalihin Bapak Iwan Setiawan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang sama, itu acara rutinitas kita subuh gabungan, dan mudah-mudahan Allah SWT panjang umur kita, panjang badan kita, memudahkan urusan dunia kita, Allah kabulkan hajat niat kita, Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Husnul khatimah, husnul khatimah dan maut, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min kanzil jannah, ikhfa'us sadaqah wa kitmanul musibah wasilatul rahimi wa qawlu la hawla wa la quwata illa billah. Wal khatib an Ali. Ada 4 daripada simpanan surga, perbendaharaan surga. Yang dimaksud adalah sawabuha muddakharun fil jannah. Maksud daripada kanzul jannah adalah pahala yang Allah SWT simpan, siapkan untuk orang-orang yang mengamalkan, menjalankan 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah ikhfa'us shadaqah. Artinya ikhfa'us shadaqah menyembunyikan sedekah. Ini termasuk salah satu di antara kanzul jannah. Kanzul itu simpanan. Kanzun itu adalah perbendaharaan. Al-jannah surga. Jadi kan apa namanya ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah adalah merupakan kanzul jannah yang insya Allah pahalanya, ganjarannya disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melaksanakan 4 perkara ini yang dalam hadis disebut oleh Rasulullah. Yang makna ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah, adalah melaksanakan sedekah dengan secara sir. Kenapa? Karena sir ini, rahasia sir, tidak diketahui oleh orang lain, itu lebih selamat daripada riya, lebih selamat daripada sum'ah dan ujub. Sedekah sir ini bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah sir ini bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in tubdu shadaqati fa in immahi wa in tukhfuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Allah berfirman, jika kamu nyatakan, tubdu al-ibda, menyatakan, disebutkan nominalnya, orang tahu bulan sekian, itu gak apa-apa, bagus. Fani immahi, cuma ada yang lebih bagus. Mana yang lebih bagus? Itu ikhfa, artinya sembunyikan. Wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Kalau kau sembunyikan, kau rahasiakan, jauh lebih baik untuk kamu.
Waktu itu al-fuqara, kau berikan kepada fakir miskin. Itu yang lebih bagus. Nah sekarang kita ini kan mau yang lebih bagus. Segala sesuatu kita pengen yang lebih bagus. Nah yang lebih bagus adalah sir. Yang lebih bagus adalah ikhfa. Ini disembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh dalam hadis. Sampai tangan kiri nggak tahu tuh tangan kanan berbuat. Dari rahasianya apa yang dia lakukan, yang disedekahkan kepada orang-orang. Jadi dengan jelas Allah katakan in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kau sembunyikan, kau berikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih bagus. Tapi seandainya, kan banyak juga ada kadang-kadang ada orang gua naruh di atasnya ditulis juta biar yang lain jadi ikutin. Kalau niatnya khair, biar yang lainnya gua mau berapa naruh ini, yang atas juta, dia yang atas juta. Insya Allah dah khair, insya Allah. Cuman kita nggak bisa hilangkan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Jika kau sembunyikan, kau berikan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, al-muhtaj wal muttar, khairul lakum, lebih bagus untuk kamu. Nah itu. Ya, tapi kan manusia pengennya dilihat. Ini tabiatul insan. Rasanya kalau itu disebut, diketahui oleh halayak ramai, itu ada rasa senang. Rasa senang ini dikhawatirkan dan timbul rasa riya. Nah riya ini akan menghancurkan amal. Yang Rasul katakan, yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Riya ini dikhawatirkan. Ya. Apabila ada orang mensedekahkan, memberikan hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu, ataupun kepada permohonan seseorang untuk peringatan Maulid, Isra Mi'raj, ataupun pembangunan masjid misalnya, ini dikhawatirkan karena banyaknya memberikan timbul ta'ajjab bi nafsi, yatasamma wa yura'i. Nah, akhirnya yang kita berikan jadi habaan mansura, jadi nggak ada apa-apa nanti. Bahkan Rasulullah katakan bisa kalau itu jadi syirik kecil, itu riya, hancur sudah amal kita. Makanya jangan sampai jatuh kepada riya. Rasulullah mengatakan ikhfa'us shadaqah, rahasia sedekah. Merahasiakan sedekah ini jauh lebih selamat, lebih baik dan lebih selamat daripada perbuatan riya. Siapa yang tahu? Kan tidak ada yang tahu. 5 juta dia ngasih, 5 juta hamba Allah Subhanahu wa taala. La yuzkar ismuh. Enggak disebutin namanya, khamsa malalin min fulan bin fulan. Oh, luar biasa. Ketika ada orang menaruhkan uang, memberikan khamsa malalin 5 juta, disebut namanya fulan bin fulan. Oh, Masya Allah. Orang pun juga semasjid pada hadis kalian bahwasanya riya ini akan menghinggapi siapa saja. Dia terlepas siapa saja akan terkena penyakit riya yang sangat berbahaya, menghancurkan amal daripada si hamba tersebut. Yang Rasulullah katakan, akhwafu alaikum akhwafu alaikum asyirkul asghar. Wa ma asyirkul asghar Rasulullah, asyirkul asghar adalah riya. Yang paling aku takut di atas kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil Rasulullah? Rasul mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Sedekahnya riya, sholatnya riya, hajinya riya. Tidak senang beramal kecuali ya taro'ah ma'anas. Nggak mau ibadah kecuali riya kepada orang. Jadi hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang menggugurkan amalan kita,
lebih baik kita lakukan sesuatu yang sifatnya lebih aman, ya, lebih selamat daripada berbuat dia adalah kitmanus shadaqah. Apa ya? Ikhfaus shadaqah. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita dengar cerita-cerita mereka, bawa terigu dipanggul, diberikan kepada bagian miskin. Enggak ada yang tahu tuh bertahun-tahun. Bila akan meninggal baru ketemu, yang ngasih ini adalah yang ngasih terigu ini makanan si fulan. Kenapa? Berbekas di pundaknya, bekas membawa barang-barang berat. Luar biasa ya. Setiap hari diberikan kepada orang dengan sukarela, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ngomong begini bukan nggak ada, masih ada. Cuman mungkin dibanding dengan sekarang sudah hampir boleh dikatakan jauh sekali. Ada cerita-cerita yang kita baca dalam sejarah dan kisah-kisah, banyak orang dulu seperti itu. Hari bergeser, tahun bergeser, sekarang sudah mulai banyak mengalami perubahan. Yang namanya perbuatan riya, perbuatan syirik kecil, perbuatan gak ikhlas, itu kita bisa lihat, kita bisa baca dalam sirah, dalam sejarah, dalam kitab-kitab cerita, yang menjadikan kita ini berhitung diri. Muhasabatun nafas, ya Allah, kayak begitu orang amalnya, begitu perbuatannya. Nah, ini satu, yang pertama ada ikhfaus shadaqah, sembunyikan, rahasiakan sedekah Anda. Tapi kalau Anda ingin nyatakan, disebutin namanya nggak apa-apa, bagus, cuman jauh lebih bagus kalau disembunyikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kitmanul musibah. Kitmun, ya. Kitmanun maknanya hampir sama dengan ikhfa. Cuman kalau kitman ini adalah menyembunyikan atau merahasiakan musibah. Apakah musibah sudah dirahasiakan? Nah, musibah kalau sudah tertimpa pada seorang nggak bisa dirahasiakan, pasti ketahuan. Tadi ada orang yang meninggal, musibah. Ibu Salbia ya, ada musibah. Masa dirahasiain? Masa disembunyikan? Enggak. Maksudnya adalah jangan berkeluh kesah atas musibah yang menimpa. Maksud adalah hadap musibah dengan ikhlas, dengan sabar atas musibah yang menimpa. Dengan sabar inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa untuk orang yang sabar menghadapi musibah. Musibah pada dasarnya nggak ada yang enak. Tapi di balik musibah itu ada enaknya. Jadi manusia ini ada yang dapat musibah, ada yang dapat nikmat. Yang dapat musibah ya harus dia bersabar. Kalau yang mendapatkan nikmat dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Berpindah pada syukur was sabar. Beda sabar was syukur. Tidak ada lagi sudah. Nah, jadi kitmanul musibah supaya kita ini sabar dalam menghadapi malapetaka, musibah, bencana, apa saja. Apa kematian, kehilangan harta yang sifatnya tidak menyenangkan kita, itu harus kita sabar dalam menghadapi musibah. Kitmanul musibah. Karena kalau orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik. Kematian pun demikian. Makanya orang-orang yang sabar itu adalah yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat sudah masyhurah. Ayat masyhurah. Wa basyiril ladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika li salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah merintahkan kepada para malaikat wa basyiris sabirin, bila kabar gembira. Kepada siapa? Wa basyir sabirin alladzina idza asabahum musibah. Kalau yang orang tertimpa musibah, itulah orang-orang yang apabila tertimpa musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabar. Orang berilah kabar gembira kepada orang-orang yang apabila berilah kabar gembira orang yang sabar, yang apabila tidak musibah mereka hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita milik Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sabar. Makanya sabar ini adalah pertama kali mendapatkan berita kematian, kehilangan harta, kehancuran benda. Ini yang pertama kali yang dia katakan sabar. Ketika dia mendengar berita kematian, dia sabar, dia tahan, tidak keluh kesah, tidak gelisah, tidak resah. Mantap, Rabatul Jas. Yang Rasul katakan as-sabru inda sudmatil ula. Sabar adalah pertama kali mendengar berita kematian, hilangnya harta, hanyutnya benda kita dengan air bah, terbakarnya dengan api, kita sabar, itu namanya itu kita mantap, tenang, tidak gelisah, itu namanya sabar. As-sabru inda sudmatil ula. Itu baru sabar. Kalau udah seminggu, 2 minggu, sebulan, saya enggak apa namanya sabar, itu bukan sabar. Pertama kali. Makanya yang apa namanya yang mendapatkan tekanan, perasaan berat itu ketika pertama kali. Kalau sudah satu hari, 3 hari, seminggu, 40 hari udah hilang. Yang pertama menangis, ya, sedih, berpisah antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, begitu, itu sedih. Itu sudah berhari-hari sudah hilang. Nah, jadi pertama kali kita akan sabar. Nah, ini yang dimaksud adalah kitmanul musibah, ya, merahasiakan musibah, artinya tidak keluh kesah ketika musibah menimpa kita. Nah, bila kita mampu dalam menghadapi ini, yang namanya musibah, ya, yang pasti menimpa kepada siapa saja, ini orang termasuk akan diberikan kanzul jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup, begitulah hidup. Romantika kehidupan seperti itu. Ya, selalu hari ini untuk kita, besok menimpa kita. Al yaumul wal yaum alaih. Begitu. Hari ini banyak menguntungkan kita, besok kita rugi. Hari ini kita senang, besok susah. Sekali kita sakit, besok sehat gitu. Nah, makanya waktu sehat bersyukur, waktu sakit bersabar. Udah gitu aja. Inilah yang dikatakan ajaban diambil mukmin. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Walaisa dzalika lil mukmin, tidak ada kecuali seorang mukmin. Rasul katakan in asabathu dharra syakar. Wa in asabathu dharra sabar. Begitu. Yang Rasulullah katakan bahwasanya sangat mengagumkan urusan orang mukmin. Tidak ada itu semuanya kecuali hanya untuk orang mukmin. Apabila tertimpa musibah, tidak enak, sakit, hilang harta, kematian, sabar. Ma'ifakana khairan lahu. Dapat rezeki dan naik jabatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang soleh, bersyukur, Allah kasih pahala. Jadi hanya berpindah antara syukur dengan sabar dan syukur. Tapi kalau orang tidak bisa menyikapinya, bukannya untung, dia dapat jadi untung. Allah kasih rezeki banyak, rezeki harta berlimpah, dipakai maksiat, jadi hancur ya. Allah kasih rezeki banyak, dipakai maksiat, dipakai berzina, dipakai mabuk-mabukan, dipakai main judi, dipakai untuk main perempuan. Alhamdulillah, ini jadi bumerang untuk dia. Tapi kalau disyukuri, mengatakan alhamdulillah ala ma asdaitumuna, alhamdulillah wa syukrala nikmatillah, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk kebaikan, Allah Akbar. Allah kasih rezeki yang banyak, tambahin lagi, tambahin lagi. Nah, itu yang Allah katakan dari syakartum la azidannakum. Bersyukur aku tambahkan. Hadirin sekalian, bahwasanya kitman musibah artinya bukan itu musibah disembunyikan, dirahasiakan, tapi bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Yang ketiga Rasulullah katakan wasilatur rahim. Ini sudah mafhum semuanya. Sudah kita mengerti semuanya tentang silaturahim. Istilah artinya menyambung, rahim ini artinya sanak keluarga. Jadi silaturahim ada menyambung sanak keluarga yang putus. Yang harus disambungkan yang putus. Kalau nggak putus nggak bisa disambung.
Tapi ini sudah menjadi bahasa kita, silaturahim tetap dilakukan pada siapa saja. Maka terbagi dua. Ada silaturahim yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Ini termasuk silaturahim nih bainana nih. Bainal masjid wal musalla. Ini kan termasuk silaturahim kita nih. Ada yang dari Kampung Tengah, dari Cililitan, dari Cawang, Batu Ambar, Balikame, silaturahim. Ini umum. Gak ada hubungan nasab gak ada. Hubungan darah gak ada hubungan darah, gak ada hubungan nasab. Itu termasuk silaturahim. Banyak hikmahnya, banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Nah, Rasulullah katakan silaturahim termasuk daripada min kanzil jannah. Oh, luar biasa. Kalau pengen panjang umur, rezeki luas, mati husnul khatimah, kata Rasulullah, silaturahim. Fajatakillah wa yasir rahimah. Kayak alhamdulillah orang-orang yang sembahyang subuh gabungan, alhamdulillah panjang umur. Amin. Amin. Rezekinya luas. Amin. Bisa pergi haji. Amin. Amin. Kapan? Tahu. Yang penting pergi haji, tapi yang penting orang yang rajin. Enggak, kita ngelihat saudara kita dari ganteng, Pak. Enggak saudara kita, ya Allah, ganteng banget gitu. Wujuh yawma idzin nadhirah. Oh, enggak sadar hari gimana. Ini nikmat. Ini nikmat luar biasa. Tapi yang enggak merasakan, yang enggak menjalani, enggak terasa. Kita enak. Lihat ke sana ada Haji Iqbal. Di sana ada ada Pak Haji Hussein Supriyadi, ada Joseph Ahmad. Setiap minggu ketika begini kan nikmat. Ini sudah terwahid ini. Nah, ini sifatnya umum. Yang ditekankan dalam ayat, dalam hadis adalah terutama adalah yang ada hubungan nasab, yang hubungan darah. Karena yang sering masalah adalah masalah keluarga. Bukan orang luar nggak ada masalah, ada masalah. Ada masalah tetangga, ada bisik-bisik tetangga. Iya, ada bisik-bisik tetangga kan? Ada orang ribut antara kamu dengan kampung, nggak pernah ribut, nggak pernah berhenti berantem tuh, orang-orang Berlan tuh. Ada lagi di mana tuh, nggak pernah berhenti berantem dulu. Tapi lebih banyak yang hubungan keluarga, nasab, darah. Ini yang sering terjadi. Antara ponakan dengan paman, antara adik dengan kakak. Ya soal warisan. Warisan itu yang nguasain biasanya itu yang biasanya tua yang tuaan yang biasanya yang nguasain. Timbul deh keretakan, timbul deh pemutusan hubungan. Nah, Nabi mengajarkannya, biarin. Sambung terus, pantang mundur, walaupun dia kagak mau sambung terus. Ini silaturahim. Silman qata'ak wa'ti man haramak wa'af. Silman qata'ak wa'ti man haramak wa'fu man aman zalamak. Lima makna Rasul mengatakan, sambung orang yang putus kamu, berikan orang yang tidak memberikan kepada kamu, maafin orang yang menzalimi kamu. Jadi Bapak sekalian, Rasul mengatakan barang siapa yang ingin dipanjang umurnya, diluaskan rezekinya, mati husnul khatimah, falyattaqillaha wal yasil rahimah. Bertakwa kepada Allah, sambung silaturahim. Alhamdulillah kita setiap minggu kita sambung di antara kita. Laula sholat subuh gabungan, kalau bukan sholat gabungan saya nggak kenal orang codet, Pak. Kita jarang codet memang di Al-Audin doang. Al-Audin codet. Yang lain menurut saya kan Cililitan, gabung saya. Alhamdulillah kenal orang Hudang Munggang, kenal Ustaz Sarbini Ali. Ya alhamdulillah gara-gara subuh gabungan, Pak. Benar deh. Saya bersyukur alhamdulillah gara-gara sholat subuh gabungan. Ustaz Ahmad kita kenal sholat subuh gabungan. Alhamdulillah. Makanya hadir. Bukan soal nasinya, bukan nasi ya, nasi. Berkahnya, manfaatnya, pahalanya. Tadi itu yang Bapak lakukan 2 rakaat sebelum subuh sudah lebih besar pahalanya daripada dunia beserta isinya. Rasulullah katakan, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang dilakukan oleh siapa saja sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini orang yang sadar, orang yang paham nih. Jauh-jauh dari kamu pakai motor gerimis-gerimis aja kadang-kadang datang juga. Nah, jadi ini silaturahim tapi sifatnya umum. Tapi mudah-mudahan gak lepas dari pahala yang Allah berikan. Yang saya katakan di panjangan umur, luas rezeki,
matur sunnah khatun. Jadi sambung silaturahim kita. Itu sudah menjadi bahasa kita silaturahim. Ya, bahkan ada tingkat-tingkatannya, tingkat RT, RW. Kalau ada hari halal kan silaturahim. RT, RW terus sampai ke tingkat kepresidenan. Silaturahim. Ya. Nah, jadi yang ketiga silaturahim, yang terakhir yang keempat Rasulullah katakan banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Bila orang sudah bisa banyak berpikir mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah, maka sempurnalah sudah 4 bisa dijalankan. Yang artinya tiada daya, tiada upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyakin mengucap kalimat ini. Makanya ini kalimat la haula quwata illa billah ini masuk dalam ratib berapa? Dalam wirdul latif. Masuk. Dibaca. Perbanyak mengucap kalimat ini, insya Allah Allah jauhkan daripada mara bahaya. Aksir min qauli la haula, aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa ina tadfa. Ya. Sab'una baban min ad-dur adna alham. Sama kata dalam hadis, perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Banyak baca mengucap itu kalimat. Istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah fa in tadfa sab'ina baban min ad-durri adnaha min alham. Adna alham. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya gini, perbanyak oleh kalian mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka sungguh ini kalimat akan menolak mara bahaya daripada 90 bab pintu daripada mara bahaya. Akan tertolak. Minimal akan hilang, tertolak itu penyakit ham. Ham ini dah resah, gelisah, risau, galau itu ham. Sama dengan galau. Pikiran ruwet banyak itu termasuk ham. Insya Allah pada banyak ucap kalimat ini, insya Allah ada ham. Saya mengatakan ada dah alham, yang paling ringan itu alham. Tapi bukan sekali ngucapinnya banyak. Memang istaghfiru, perbanyak oleh kalian min qauli la haula wala quwata illa billah. Dan kita kan pengen dapat hasilnya, bacanya menyedikit, nggak bisa. Pengen sukses tapi malas, nggak bisa. Jadi perbanyak sholawat, baru dapat kelebihan daripada sholawat. Perbanyak kalimat ini la haula wala quwata illa billah, baru dapat kelebihan daripada ini kalimat. Rasul yang mengatakan hasyawa kalau selalu berdusta, nggak mungkin. Ya. Mana saja kita sini saya paham nih, tiada daya, tiada upaya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid yang luar biasa ini. Kalau kita pahami dengan cermat luar biasa. Nah, mudah-mudahan saja kita bisa mengucapkan, bisa melaksanakan 4 daripada yang Rasul katakan min kanzil jannah. Apa? Itmanul musibah, ifau sedekah, silaturahim dan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.